Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat, kita bersama lagi di channel saya dalam dakwah Islam pencerahan. Sobat-sobat, kali ini saya ingin mencoba membahas dalil yang dipakai oleh pihak yang membolehkan tawasul kepada kuburan, ya, berdoa di samping kuburan, tentu saja kuburan yang dianggap orang soleh, misalnya kuburan para wali. Mereka berdoa di samping kuburan tersebut dengan harapan jenazah yang di dalam kubur tersebut menyampaikan doanya kepada Allah. Nah, ini ya tawasul yang dilakukan oleh para pelaku dan pendukungnya. Pada kali ini saya akan menjawab komentar-komentar dari pendukung Wahabi di video saya sebelumnya tentang tawasul. Sekarang saya ambilkan keterangan di dalam kitab Mafahim Yajibu an Tusohah As-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. At-tawassulu biqabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khilafati Umar radhiyallahu anhu. Tawasul dengan kuburannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam di zaman kepemimpinannya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Langsung dari An Malik qala. An Malik dari Sayyidina Malik qala, beliau berkata, asaban nasa qahtun fi zamani Umar bin al-Khattab. Telah terjadi kemarau panjang di zamannya Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Faja'a rajulun ila qabrin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ada seorang laki-laki yang datang kepada kuburnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, istasqillaha li ummatika. Ya Rasulullah, mintalah hujan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk umatmu. Fa innahum qad halaku, karena sesungguhnya mereka telah hancur, telah binasa. Fa atahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendatangi laki-laki tersebut fil manami, di dalam tidurnya. Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'ti Umar," datanglah kepada Sayyidina Umar. "Fa'akrihu minnis salama," dan sampaikan salamku kepadanya, "Wa akhbirhum annahum musqauna," dan berilah kabar kepada mereka bahwasanya mereka akan diturunkan hujan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qul lahu, dan katakanlah kepada Umar, "Alaika bil kaisil kaisi," hendaknya engkau senantiasa bersama orang-orang yang cerdas. Fa'atar rajulu fa akhbara Umar. Kemudian laki-laki tersebut datang kepada Sayyidina Umar dan memberitahu Sayyidina Umar. Faqala, ya Rabbi, wahai Tuhanku, ma'alu illa ma'ajastu anhu. Tidaklah saya mengabaikan sesuatu perkara kecuali perkara yang saya tidak mampu darinya. Wa hadza isnadun sahih, dan hadis ini sanadnya sahih. Nah, itulah sobat-sobat, ya, dalil yang mereka pakai untuk melegalkan atau membolehkan, ya, amalan mereka, yaitu tawasul kepada kuburan atau tawasul kepada orang yang sudah meninggal. Sobat-sobat, saya melihat ada beberapa kejanggalan, keanehan, atau kelemahan dari dalil tadi, sobat-sobat. Apakah kelemahan
kejanggalannya dan keanehannya. Nah, yang pertama, sobat-sobat, ada yang mengatakan dalil ini hadis. Ada banyak yang mengatakan juga ini asar. Nah, jadi kedudukannya ini asar atau hadis. Nah, itu yang pertama, sobat-sobat. Yang berikutnya, yang kedua, rojulun, seorang laki-laki yang menjadi subjek dari hadis tersebut itu anonim, tidak dikenal, tidak ada namanya. Nah, ini dalil ini asar atau hadis. Karena kalau hadis dia harus berasal dari ucapan Rasulullah. Kalau asar ini adalah ucapan sahabat. Nah, sedangkan dalil tersebut ya tidak ada perkataan Rasulullah. Ini hanya perkataan seorang sahabat. Nah, tapi di cuplikan video tadi dia mengatakan hadis dan sahih. Ini terjadi kerancuan antara hadis dan asar. Nah, sedangkan orang yang menjadi subjek dalam dalil tersebut, rojulun, seorang laki-laki, ini anonim. Tidak ada yang tahu siapa namanya. Ya kan? Tidak mungkin, sobat-sobat ya. Orang tidak kenal namanya. Pasti orang bertanya. Dikatakan dia menghadap Khalifah Umar. Katanya dia didatangi Rasulullah dalam mimpi. Ya kalau ada seseorang yang datang kepada kita, pastikan kita bertanya. Anda siapa? Anda dari mana? Apa keperluan Anda? Ini kan pasti ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Kalau orang itu baru kita kenal atau belum kita kenal. Nah, tetapi kan tidak ada Nah, kan tidak mungkin juga Khalifah Umar tidak bertanya siapa dia, dari mana, keperluannya apa. Kan tidak mungkin. Nah, jadi ini kan aneh. Dan tidak mungkin orang tidak mengenal dia. Tetapi hanya dikatakan seorang laki-laki. Ini kan anonim. Jadi sulit dibuktikan validasinya. Benarkah yang dikatakannya? Atau benarkah isi dari asar atau hadis tersebut? Dari dua hal ini saja, dalil ini bermasalah. Dalil ini tidak jelas, rancu. Dan isinya juga meragukan. Kebenarannya dipertanyakan. Ya karena kalau kita tidak tahu laki-laki yang dimaksud di hadis tersebut, bagaimana orang bisa melakukan verifikasi, melakukan validasi bahwa yang disampaikannya memang benar. Ada kesaksiannya. Karena ini anonim, orang tersebut tidak dikenal, namanya tidak disebutkan, ini kan meragukan. Orang bisa menyebutkan apa saja. Kata si A, kata si B, seorang laki-laki, seorang perempuan. Ini kan umum. Jadi dalil ini tidak bisa dijadikan landasan atau dalil untuk membolehkan atau melegalkan tawasul kepada kuburan atau tawasul kepada orang yang sudah meninggal, kepada siapapun, termasuk
kepada kuburan Nabi. Nah, kemudian Nabi dan para sahabat tidak pernah mengajarkan, mencontohkan tawasul kepada kuburan, tawasul kepada orang yang mati. Nah, kan lengkap sudah, artinya dalil ini bermasalah, dalil ini lemah, dalil ini ada kejanggalan, keanehan, tidak bisa dijadikan ya landasan hukum untuk membolehkan atau melegalkan tawasul kepada kuburan. Ya kan jelas. Allah berfirman di surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah ada contoh teladan yang baik. Nabi Muhammad tidak pernah mengajarkan, tidak pernah mencontohkan tawasul kepada kuburan. Ya berarti yang bertawasul kepada kuburan mencontoh siapa? Nah, demikian sobat-sobat. Semoga ini menginspirasi dan mencerahkan. Nasrum minallahi wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.